Ini mulai ya. Iya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Mita Aryani sebagai moderator sekaligus pemateri dan rekan saya Mega Sukmawati sebagai pemateri akan mempresentasikan materi kami yang berjudul semantik. Materi pertama akan dibacakan oleh Mega. Baik, saya Mega Sukmawati akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang diteliti oleh semantik itu adalah makna bebas konteks. Lalu yang kedua ada jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Semantik behavioris merupakan salah satu jenis teori makna mengenai makna suatu kata atau ungkapan bahasa dengan rangsangan yang menimbulkan tanggapan dari ucapan tersebut. Misalnya, ibu menyuapkan makanan pada anaknya. Jadi si ibu memberikan rangsangan dengan cara menyuapkan makanan, kemudian anaknya memberikan respon dengan membuka mulutnya untuk menerima makanan tersebut. Yang kedua, semantik deskriptif adalah kajian semantik yang hanya memperhatikan makna yang ada sekarang tanpa memperhatikan makna ketika kata itu ada pertama kalinya. Contohnya itu kata juara, yang bermakna orang yang mendapat peringkat atas dalam suatu lomba. Sedangkan dulu makna awal dari kata juara adalah pengatur atau prelai dalam persabungan ayam. Baik, Mita Aryani akan menjelaskan materi berikutnya. Ya, selanjutnya semantik masih semantik, Del. Selanjutnya semantik generatif. Semantik generatif konsep-konsepnya yang terkenal dalam aliran ini adalah satu, kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dan dalam komunikasi. Yang kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Yang ketiga, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Yang keempat, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Kemudian, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Kemudian, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik histori ini menekankan studi makna dalam rentang waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain. Kemudian, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku
buku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengajian, makna, dan penafsiran ajaran. Dan yang terakhir, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian, fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Kemudian, ciri-ciri semantik. Satu, semantik adalah kajian mengenai hubungan antara tanda atau lambang dalam objek yang diacu oleh tanda tersebut. Yang kedua, semantik adalah kajian mengenai makna. Kemudian, contoh semantik akan dijelaskan oleh Mega. Contoh semantik. Yang pertama ada makna gramatikal, berbau. Mempunyai makna, mempunyai bau. Lalu ada makna konstekstual, adik jatuh dari motor. Aku jatuh cinta, harga dirinya jatuh. Ketiga kata jatuh tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Makna tersebut berbeda tergantung dengan proses. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan lewat kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Imas Zakiah. Menurut pemateri, apakah perbedaan semantik dengan morfologi? Semantik itu ilmu yang mempelajari tentang makna kata, sedangkan morfologi adalah ilmu yang mempelajari pembentukan kata itu sendiri dengan kata lain. Dengan kata lain, morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk katanya. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
Dari Elvia Julita. Berikan contoh dari semantik, gramatikal, dan logika. Contoh dari semantik gramatikal tadi kan sudah dijelaskan, yaitu contohnya berbau yang mempunyai makna bau, dan berwarna itu mempunyai makna kata yang dia tuh mempunyai warna gitu. Apakah sudah jelas, Elvia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Pradila. Kan itu katanya makna yang diteliti oleh semantik adalah makna bebas konteks. Nah, bebas konteks itu seperti apa misalnya? Jadi makna bebas konteks adalah kalimat bebas yang tidak memerlukan konteks tambahan untuk dipahami maknanya. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Jadi maknanya hanya ibu yang berkegiatan untuk pergi ke pasar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ninda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Khairiyah. Tolong jelaskan lebih detail lagi contoh dari leksikal dan berikan contohnya. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal ini contohnya seperti kamus. Di kamus itu kan dia makna setiap katanya diuraikan di situ. Jadi semantik leksikal ini memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Bagaimana Khairia, sudah jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Musrifah. Apa perbedaan antara semantik dan fonologi? Perbedaan antara fonologi dan semantik yaitu fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan teori-teori perubahan bunyi itu dan berfokus pada pengorganisasian suara. Sedangkan semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa atau berfokus untuk mempelajari makna kata-kata. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Dalam kosakata ilmiah internasional, semantik juga disebut semasiologi. Nah, semasiologi itu apa? Arti kata semasiologi adalah metode semantik yang berkaitan dengan penjelasan makna, kata, dan frasa.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Valentina. Apa manfaat mempelajari semantik? Mempelajari semantik sangat berguna untuk semua masyarakat karena kita dapat mengetahui makna dari kata-kata yang maksudnya dapat mengetahui makna yang tepat dalam sebuah bahasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibadillah. Sebentar. Seperti yang telah dijelaskan dan yang telah terpapar di PPT, ada beberapa macam semantik. Salah satunya adalah semantik histori. Berikan contoh semantik histori dalam kehidupan sehari-hari dan apa keuntungan kita mempelajarinya. Contohnya itu kata bapak. Dulu kata bapak digunakan pada seseorang laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan anaknya. Sedangkan sekarang, kata bapak itu dapat digunakan pada seseorang yang tidak mempunyai hubungan darah sekalipun, belum tua dan bahkan belum menikah. Misalnya bapak guru, bapak wali kota, bapak camat, dan sebagainya. Manfaatnya dari semantik historis ini ya untuk memperluas makna kata dan bisa dipergunakan untuk banyak hal. Baiklah, sepertinya cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh mahal, intinya ada yang 5 hiji, dan potong enggak.